Terdengar suara ledakan keras, dan sudut arena tempat Xiao Chen berdiri hancur berkeping-keping. Batu beterbangan kemana-mana dan debu memenuhi udara. Arena yang ditempa dari batu gunung surgawi memiliki lubang sedalam 2 meter di dalamnya, menyebabkan orang-orang berseru keheranan. Bulan terang seperti api ini sangat menakutkan. Itu benar-benar bisa meledakkan lubang ke dalam arena yang ditempa dari batu gunung surgawi ini. Masa depan orang ini tidak terbatas. Saat itu, Sword Sage dari White Cliff School berhasil membunuh Kaisar Bela Diri dengan satu pukulan pedangnya. Memang, kebangkitan klan Zhang ke tampuk kekuasaan dapat dilihat dengan jelas sekarang. Setelah pertempuran ini, peringkat kekuatan di kota Mohe akan berubah total. Apakah menurutmu Xiao Chen ini mampu menahan gerakan ini? Omong kosong. Apakah kita masih perlu mengatakan ini? Ada lubang besar di batu gunung surgawi. Saya menduga sangat mungkin jenazahnya dilenyapkan. Betapa disayangkannya senjata iblis yang luar biasa itu. Ketika Zhang He menggunakan penerbangan dengan sayap, bulan cerah seperti api, kerumunan di kejauhan mengira pertempuran telah berakhir. Meski rasanya mereka belum sepenuhnya mengekspresikan diri, pertarungan ini telah menjadi pembuka mata yang besar bagi mereka. Itu sudah cukup untuk mereka banggakan di masa depan. Cahayanya menyebar dan cahaya bulan bersinar. Zhang He terbang di antara angin, dan matanya setenang air. Langkah itu telah menghabiskan sejumlah besar esensinya, dan sumber kekuatan Clear Sky Sword. Jika dia masih belum menghancurkan perisai petir surgawi itu, maka dia tidak punya metode lain lagi. Namun, apakah itu suatu kemungkinan? Jelas sekali tidak ada. Sudut atau mulut Zhang He melengkung membentuk senyuman dingin. Dia memegang pedang bantalan bayangan dan menuju ke lubang. Langkah kakinya ringan dan ekspresinya santai. Namun, dia tidak lengah sedikit pun. Dengan budidaya murid bela diri kelas medial Xiao Chen yang tidak signifikan, dia berhasil memberinya terlalu banyak kejutan. Hal ini membuat hatinya sulit untuk tetap tenang. Dia benar-benar tidak bisa bersantai, tidak sampai saat terakhir. Di dasar lubang besar itu, pakaian Xiao Chen sudah tercabik-cabik. Dia tampak seperti orang mati yang tergeletak di lantai. Kedua matanya terpejam, ada noda darah di sudut matanya, dan ada darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Dia tampak menggenggam erat sesuatu di tangan kirinya. Lunar Shadow Saber tertancap di tanah dekat tangan kanannya. Zhang He menghela napas lega. Terlepas dari bagaimana penampilannya, Xiao Chen dipenuhi luka parah di mana-mana. Dia pasti tidak akan bisa melanjutkan pertempuran. Sambil tersenyum lembut, Zhang He melompat turun dan berjalan menuju Lunar Shadow Sabre. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya, Zhang He, akan menerima senjata iblis ini." Saat tangannya hendak menyentuh gagang pedang, tangan kanan Xiao Chen tiba-tiba bergerak dan menunjuk ke arah Zhang He. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ada cahaya merah muncul dari matanya dan senyuman aneh di wajahnya. Tampaknya melengkapi wajahnya yang berlumuran darah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Zhang He memperhatikan dan dia merasakan aura berbahaya. Dia segera menggunakan Flight on Wings. Pada saat ini, dia mengeksekusi Flight on Wings secara ekstrim. Seorang pria yang terbang seperti burung besar langsung kembali ke puncak arena. Di belakangnya, ada seuntai api ungu, itu bergerak seperti ular piton, menempel sangat dekat dengannya. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terperangkap oleh api ungu ini. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Api ungu menyapu sisi tubuhnya dari belakang, dan percikan api jatuh ke rambutnya. Dalam sekejap, tercium bau terbakar. Separuh rambut panjangnya yang anggun benar-benar terbakar. Zhang He mengedarkan esensinya dan rambutnya langsung berdiri tegak. Api ungu pada rambut tegak perlahan bergerak ke bawah. Itu akan sampai di kepalanya dalam sekejap. Sua, Zhang He dengan tegas menggunakan pedangnya untuk memotong rambutnya yang terbakar. Itu benar-benar terputus. Rambut tegak semuanya jatuh ke bawah. Rambut yang awalnya anggun semuanya menghilang, meninggalkan sebagian rambut kering dan bau terbakar. Pada saat ini, ekspresi Zhang He terlihat sangat tidak sedap dipandang. Dia adalah ekspresi orang yang baru saja meminum air seni. Ini mungkin yang dirasakan Zhang He saat ini. Kerumunan di kejauhan telah melihat Zhang He melompat turun dengan luar biasa. Mereka semua mengira dia akan keluar dengan pedang bayangan bulan di tangannya, mengakhiri duel ini. Setelah beberapa saat,
Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Zhang He melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, dan rambutnya seperti terbakar. Setelah itu, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, mirip seperti orang yang sedang meminum air seni. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Apakah kalian merasakannya? Ki dan darah orang di bawah tampaknya berkembang pesat. Ya, saya juga merasakannya. Ini tampaknya merupakan skenario biasa tentang apa yang terjadi sebelum terjadi terobosan. Mustahil. Mungkinkah setelah selamat dari cobaan berat, ranah budidayanya benar-benar akan dinaikkan menjadi murid bela diri kelas unggul? Di dalam lubang, Xiao Chen sepenuhnya menyerap batu roh kelas rendah di tangan kirinya. Dia kemudian dengan santai melemparkannya ke samping, batu roh itu telah kehilangan semua cahayanya, dan sekarang tampak seperti batu biasa, tidak lagi bernilai apapun. Dia merasa efek pil pengisian darah yang dia makan sebelumnya sudah menyebar. Xiao Chen menghela nafas lega. Bulan cerah seperti api terlalu menakutkan. Bahkan perisai petir surgawi miliknya, yang sebanding dengan teknik bela diri peringkat bumi, tidak berguna dan telah terkoyak seperti kertas di depannya. Sosok di langit itu seperti dewa yang turun ke bumi. Dengan kekuatan satu pedang, dia menerobos mantra ilahi guntur ungu yang melindungi tubuhnya, menyebabkan dia mengeluarkan darah dari 7 lubangnya. Jika dia tidak memasukkan pil pengisian darah ke dalam mulutnya sebelumnya, bahkan dengan perisai petir surgawi dan mantra ilahi guntur ungu yang melindungi tubuhnya, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Dia menyebarkan rasa spiritualnya dan melihat Zhang He berdiri di atas arena. Sudut bibir Xiao Chen melengkung membentuk senyuman dingin. Dia mengambil pil lain dari cincin semesta miliknya. Ini adalah pil menelan awan, setelah mengkonsumsinya, dalam waktu singkat, itu akan meningkatkan kekuatan penggunanya berkali-kali lipat. Sangat menakutkan. Setelah dia menyerap batu roh kelas rendah, Xiao Chen dengan mudah mencapai puncak kesempurnaan besar murid bela diri kelas tinggi. Dia segera menelan pil penelan awan dan kekuatannya segera melonjak hingga setara dengan master bela diri tingkat medial. Pada saat ini, kekuatan absolut Xiao Chen sebanding dengan kekuatan Zhang He. Dengan bantuan Azure Dragon, dia tidak kalah dalam aspek apapun. Kerumunan di kejauhan hanya bisa merasakan bahwa kekuatan Xiao Chen terus meningkat. Zhang He, yang berada di atas panggung, bisa merasakan aura yang menekannya dengan kejam, dan setiap gelombang yang melonjak lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan, Xiao Chen menginjak tanah dan melompat dengan ganas, berdiri di arena sekali lagi. Cahaya listrik dari Lunar Shadow Sabre sangat terang, dan ki ganas yang tak terbatas memenuhi seluruh area. Dia merasa seperti iblis neraka. Ini adalah pertama kalinya ekspresi muram muncul di wajah Zhang He. Mungkin saja dia dikalahkan oleh pedang-pedang ini, mau tak mau dia berpikir dalam hatinya. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Zhang He tidak bisa lagi mentolerir tekanan ki yang kejam. Dia mengambil inisiatif menyerang. Gerakannya sangat sederhana dan cahaya pedangnya tertutup. Pedangnya, yang memiliki kekuatan tak terbatas, bekerja sama dengan teknik gerakannya Flight on Wings dan menebas Xiao Chen dengan kejam. Xiao Chen tersenyum dingin, sebelumnya dia mengamati gerakan Zhang He. Sekarang kekuatannya telah meningkat, teknik gerakan yang sangat dibanggakan Zhang He dapat dengan mudah dilacak di mata Xiao Chen, langsung melihat gerakannya. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Zhang He tercengang. Xiao Chen sebenarnya menggunakan teknik pedang yang sama dengannya. Itu adalah pedang yang sama yang sangat sederhana dan juga memiliki cahaya pedang yang dilindungi undang-undang. Xiao Chen memulai perpindahannya lebih lambat dari Zhang He, tetapi tiba lebih awal. Dia menghindari serangan Zhang He, dan sebaliknya, menyerang jantungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia tahu Flight on Wings? Dia hanya melihat-lihat, kata Zhang He, sangat heran, dan dengan kondisi mentalnya yang kacau. Dia sangat jelas tentang kekuatan One Line Chop, dia dengan cepat menarik pedangnya kembali dan mencoba bertahan, berniat memblokirnya dengan pedangnya. Dia telah mempelajari teknik pedang Flight on Wings, dan sangat familiar dengannya. Setelah panik sesaat, dia dengan cepat memikirkan cara untuk memblokirnya. Kakinya bergerak sedikit dan dia memegang pedangnya secara horizontal di depan dadanya, melindungi jantungnya. Dia telah secara akurat menghitung sudut serangan Xiao Chen. Sial, saat pedang dan pedang berbenturan, terdengar suara dering logam yang jelas.
Kekuatan besar yang datang dari Lunar Shadow melebihi ekspektasi Zhang He. Serangan Qi yang cepat dan ganas langsung menyebabkan gerak kaki sempurnanya patah. Lunar Shadow Sabre, yang memiliki inti iblis peringkat 6 di dalamnya, memiliki pancaran listrik yang sangat deras dan tak henti-hentinya datang darinya. Itu menembus pedang bantalan bayangannya dan masuk ke dalam tubuhnya. Cahaya listrik, yang dipenuhi dengan energi kejam, masuk ke dalam tubuh Zhang He. Itu menyerang dengan keras, menghalangi semua esensinya dan langsung menyebabkan semuanya hancur berantakan. Puh, ada rasa manis di mulutnya saat Zhang He memuntahkan darah. Tubuhnya terbang mundur 5 langkah. Tatapannya penuh keheranan saat dia melihat Xiao Chen. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar menggabungkan Flight on Wings dan One Line Chop ke dalam teknik pedangmu sendiri. Bagaimana ini mungkin? Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Xiao Chen tidak menjawab kata-kata Zhang He, dan menggunakan gerakan kedua Flight on Wings. Tubuhnya dengan cepat berpindah posisi di udara saat aliran cahaya pedang ditembakkan ke Zhang He. Pedang Qi yang bersilangan, Zhang He berteriak keras dan menggunakan teknik yang telah melarutkan Divine Thunder Break sebelumnya. Jurus ini bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan. Itu adalah teknik bela diri yang sangat dia banggakan. Pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya melindungi lingkungan Zhang He. Mereka terbang secara acak, cukup padat untuk tidak membiarkan angin masuk, menghalangi semua serangan di luar. Xiao Chen tidak memiliki roh bela diri pedang suci, jadi tentu saja, dia tidak bisa menggunakan pedang Qi sebagai ahli bela diri. Karena itu, dia menggunakan formula mengubah karakter dari asal-usul petapa pertempuran untuk meniru tarian terganggu 1000 tahun. Namun, dia masih belum bisa menembakkan pedang Qi apapun, dan dia hanya bisa menembakkan lampu pedang yang terbuat dari esens. Meski begitu, dengan serangan Qi yang tak tertandingi dari Battle Sage Origins, teknik bela diri defensif apapun akan mengungkapkan celah. Selain itu, Xiao Chen memiliki roh bela diri Azure Dragon, dan kekuatan cahaya pedangnya tidak kalah dengan pedang Qi milik Zhang He. Setelah pedang Qi yang saling bersilangan milik Zhang He memblokir 1000 lampu pedang, pedang itu dikalahkan sepenuhnya, 200 lampu pedang aneh yang tersisa menghantam tubuh Zhang He tanpa hambatan. Zhang He berteriak kesakitan, mengerang tanpa henti. Pakaian bagus yang dia kenakan tercabik-cabik di bawah lampu pedang, menjadikannya compang camping. Ada ratusan luka berdarah di tubuhnya. Bang! Setelah tarian terganggu 1000 tahun selesai, Xiao Chen, yang hendak turun, menendang keluar saat dia berada tinggi di langit. Zhang He ditendang ke tanah. Setelah melakukan jungkir balik, Xiao Chen mendarat dengan kuat di tanah. Jangan berpikir bahwa dengan menggunakan teknik rahasia dan meningkatkan ranah kultivasimu menjadi sama dengan milikku, lalu mempelajari penerbangan dengan sayap, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Zhang He, yang berada di tanah, berkata pada Xiao Chen dengan kejam. Pedang suci, pedang langit jernih. Dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menunjuk ke arah Xiao Chen. Pedang suci yang cemerlang muncul di depan, bersinar dengan cahaya kemasan. Hal itu menyebabkan langit bersinar, memenuhi mana-mana dengan cahaya kuning yang hangat. Ini adalah asal pedang suci. Dia benar-benar menggunakan asal-usul roh bela diri pedang langit jernih. Memang, betapa berisikonya. Jika pedang suci patah, maka budidayanya akan lumpuh selamanya, mengubahnya menjadi sampah. Keheranan penonton kembali terdengar. Zhang He sebenarnya mempertaruhkan budidayanya melawan Xiao Chen. Penerbangan dengan sayap, bulan cerah seperti api. Xiao Chen menatap Zhang He dengan tenang. Battle Sage Origins perlahan meniru gerakan ketiga Flight on Wings. Fenomena misterius kembali muncul. Langit menjadi gelap gulita dan bulan purnama kembali terbit, namun bulan purnama kali ini tidak memiliki bentuk yang sama. Hanya bulan purnama yang tergantung di langit, menyebarkan sinarnya kemana-mana. Mengapa, dewa, tidak muncul? Xiao Chen mengerti di dalam hatinya. Itu karena pemahamannya tentang cara berpedang tidak mencukupi. Ia hanya mampu meniru wujud bulan terang seperti api ini, bukan esensinya. Namun, Xiao Chen punya metodenya sendiri. Battle Sage Origins adalah ki penyerang terkuat di bawah langit, dan tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Karena dia tidak bisa menggunakan seluk-beluk pedang, maka dia akan menggantinya dengan kekuatan absolut dan menggunakan satu gerakan pedang untuk memutuskan segalanya. Pedang itu menebas dan bulan purnama di langit perlahan turun,
jatuh dengan kejam ke arah pedang suci langit jernih di tangan Zhang He. Boom! Sebuah ledakan besar terdengar saat bulan purnama mendarat di arena. Bulan terang seperti api ini jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Zhang He sebelumnya. Arena besar itu hancur berkeping-keping. Bongkahan peluru ditembakkan ke segala arah akibat gelombang kejut yang sangat besar. Beberapa anggota kerumunan terdekat terkena pecahan peluru. Mereka menderita luka parah, akibatnya ki dan darah mereka bergejolak. Benar-benar bencana yang tidak terduga. Karena awan debu tebal memenuhi arena, orang-orang yang berada di belakang penonton tidak bisa melihat aksinya. Kegelisahan mereka terlihat jelas. Betapa kuatnya bulan terang seperti api, itu lebih hebat dari apa yang diperlihatkan Zhang He. Ada debu di mana-mana. Siapa yang menang? Meski penonton sempat grogi mengetahui hasilnya, mereka juga takut akan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Mereka tidak berani mendekat ke arena. Mereka yang terluka akibat pecahan batu adalah contoh nyata. Setelah sekian lama, awan debu akhirnya menghilang dan penonton bisa melihat dengan jelas situasi di arena. Arena setinggi 2 meter, terbuat dari batu gunung surgawi, sudah tidak ada lagi, hanya puing-puing yang tersisa. Zhang He terbaring di tanah, dan tidak jelas apakah dia masih hidup atau tidak. Pedang bantalan bayangan telah menghilang. Master arena di sisi arena memasang ekspresi putus asa yang tak terlukiskan di wajahnya. Arenanya, yang dibangun dengan pahit dan satu-satunya sumber pendapatannya, telah hilang. Meskipun ia menerima 10% dari taruhannya sebagai komisi, itu tidak cukup untuk mengkompensasi kerugiannya. Segalanya sudah jelas sekarang, dan semua orang tahu hasilnya. Xiao Chen memenangkan duel ini. Sebagai murid bela diri tingkat medial, ia mengalahkan master bela diri tingkat medial, Zhang He. Kota Mohe akan terkejut dengan berita ini, dan akan menyebar jauh ke dalam Kabupaten Qixi. Xiao Chen benar-benar berhasil mengalahkan Zhang He, meskipun ada celah di seluruh wilayah kultivasi. Ini adalah berita yang luar biasa. Reputasi Xiao Chen sebagai sampah kota Mohe sepenuhnya terhapuskan oleh pertempuran ini. Semua orang sekarang percaya bahwa seorang jenius telah muncul. Saat semua orang mendiskusikan hal ini, satu orang berdiri di sana dengan ekspresi kompleks di matanya. Itu adalah kakak laki-laki Xiao Chen, Xiao Jian. Ada inti dalam di tangan Xiao Jian, inti dalam Rainbow Flame Python. Sebelum Xiao Chen pergi, dia melemparkannya ke Xiao Jian. Dia sangat ingin membuangnya karena dia tidak ingin belas kasihan Xiao Chen. Namun, dia tidak tega melakukannya. 3 hari kemudian, di dalam kediaman klan Xiao. Tuan muda kedua, penatua pertama mengirim seseorang lagi untuk meminta kehadiran Anda. Haruskah aku menundanya seperti sebelumnya? Bao petik terbalik berkata dengan suara lembut saat mereka berbicara di halaman Xiao Chen. Xiao Chen telah pulih dari kondisi kultivasinya. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, tidak perlu terlalu cemas, meneleponku puluhan kali dalam 3 hari terakhir. Efek dari Cloud Swallowing Pill menghilang tak lama setelah duel hari itu. Efek samping dari pil obat segera menyusul. Xiao Chen bergegas kembali setelah mengambil pedang bantalan bayangan, takut akan upaya pembunuhan. Dia khawatir efek samping Cloud Swallowing Pill akan membuatnya rentan. Dia tetap berada di dalam selama 3 hari terakhir, menyempurnakan sisa-sisa efek obat pil penelan awan di tubuhnya. Duel tersebut memberinya banyak wawasan. Xiao Chen menolak semua pengunjung, menolak gangguan. Dia baru sekarang dapat menyempurnakan efek obat dari pil penelan awan. Meskipun dia memahami banyak wawasan dari pertempuran tersebut, dia belum dapat sepenuhnya memahaminya. Dia harus menunggu untuk mengelolanya di masa depan. Tetua pertama pasti akan mengirim seseorang untuk menerobos masuk jika dia tidak pergi sekarang. Memikirkan hal ini, Xiao Chen berkata ke arah pintu, "Bau petik terbalik beritahu mereka bahwa aku akan segera keluar." Dia merapikan pakaiannya dan mempertimbangkan apa yang akan dia katakan kepada tetua pertama. Xiao Chen membuka pintu, mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan-lahan berjalan ke halaman tetua pertama. Sepanjang jalan, dia bertemu dengan beberapa murid klan Xiao. Ekspresi mereka saat melihatnya berubah total. Dulu dia mendengar rumor yang memfitnah, tapi sekarang dia tidak mendengar apapun. Semua orang tampaknya sangat menghormatinya. Sikap murid-murid muda ini tidak pernah mengganggunya sebelumnya.
Dia maju dengan langkah besar, tiba di halaman Xiao Qiang setelah beberapa saat. Xiao Qiang dan Xiao Yulan duduk di seberang meja batu di halaman. Xiao Yulan masih terlihat sangat cantik, dan setiap kali seseorang melihatnya, hal itu menimbulkan gairah. Sepupu Xiao Chen, setelah menjadi terkenal kamu ingin mulai bermain-main dengan orang lain. Bahkan menolak bertemu sepupumu. Ketika Xiao Yulan melihat Xiao Chen datang, dia mengejeknya dengan nada menggoda. Xiao Chen membungkuk kepada tetua pertama terlebih dahulu sebelum duduk. Sepupu Yulan, aku minta maaf atas hal itu. Saya sedang memulihkan diri dari cedera saya selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, tidak nyaman bagi saya untuk bertemu siapapun. Ketika Xiao Yulan melihat Xiao Chen dengan tulus meminta maaf, dia buru-buru berkata, aku hanya menggodamu, semua orang tahu bahwa kamu sedang memulihkan diri. Sejak Xiao Chen masuk, pandangan Xiao Qiang tertuju pada tubuh Xiao Chen dan tidak meninggalkannya sama sekali. Dia segera melanjutkan dengan topik saat ini, Tuan Muda Kedua, apakah masih ada masalah dengan tubuh Anda? Ada beberapa ramuan peringkat 7 di apotek klan Xiao. Jangan mencoba memikul semuanya sendirian. Karena klan Xiao telah mengelola Gunung 7 Tanduk selama ratusan tahun, tidak aneh jika mereka memiliki tanaman herbal peringkat 7. Xiao Chen berkata, tidak ada lagi masalah besar. Terima kasih banyak kepada penatua pertama atas perhatiannya. Kalau begitu, aku bisa santai. Saya tidak perlu khawatir tentang ujian hutan suram yang akan terjadi dalam 2 hari, kata Xiao Qiang dan mengubah topik pembicaraan. Bisakah Anda memberitahu saya detail dari apa yang Anda peroleh di Gua Kaisar Guntur? Kebanyakan orang tidak dapat memahami mengapa Xiao Chen tiba-tiba meledak dengan kekuatan bertarung yang gagah berani. Namun, Xiao Qiang dengan mudah menghubungkannya dengan Gua Kaisar Guntur. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah, dia sudah lama mengharapkan penatua pertama menanyakan pertanyaan ini. Dia meletakkan pedang bayangan bulan di atas meja dan berkata, ini adalah pedang kayu guntur yang digunakan oleh Kaisar Guntur. Saya mengubahnya menjadi senjata roh peringkat mendalam. Saya telah memperoleh warisan Kaisar Guntur darinya. Kata-kata Xiao Chen diselimuti setengah kebenaran, tetapi tidak ada celah dalam ceritanya. Setelah itu, dia berbohong tentang bagaimana dia memperoleh warisan Kaisar Guntur. Xiao Qiang mendengarkan ceritanya dan tampaknya mempercayainya. Dia berkata kepada Xiao Chen dengan hati-hati, jangan beritahu orang lain tentang hal ini, atau kamu akan tenggelam dalam lautan bencana. Hal ini sangat penting. Siapa tahu, mungkin ini akan menyebabkan klan Xiao kita memulai usaha besar. Kaisar Guntur adalah kaisar bela diri paling terkenal dalam 1000 tahun terakhir. Ketenarannya di benua itu menyebar sangat luas, hingga meresap ke dalam hati masyarakat. Banyak orang bermimpi menerima warisannya. Jika mereka tahu Xiao Chen telah memperoleh warisan Kaisar Guntur, maka Xiao Chen akan dikejar tanpa henti. Xiao Yulan mengambil pedang bayangan bulan di atas meja dan mengamatinya sebelum memuji, pedang ini benar-benar barang keberuntungan sepupu. Saat itu membantu kami keluar dari lubang itu. Sekarang, hal itu membantu sepupu menerima warisan Kaisar Guntur. Ini benar-benar pedang yang bagus. Xiao Chen tersenyum di dalam hatinya. Meskipun sepupunya Yulan memiliki bakat bawaan untuk bertempur, pemikirannya masih sangat sederhana. Senjata iblis yang sangat kuat, namun 2 kali dia menggunakan kata beruntung untuk menggambarkannya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan pedang bantalan bayangan dari cincin semestanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yulan. Sepupu Yulan, saat itu, izinkan aku mengambil semua batu bulan. Aku memberimu pedang bantalan bayangan ini sebagai kompensasinya. Xiao Yulan tersenyum ketika mendengar itu, saya tidak berani menerima pedang ini. Kepala klan-klan Zhang telah datang ke sini berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Dia ingin pedangnya kembali. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan mereka membelinya kembali. Ini adalah sesuatu yang kami peroleh secara adil, bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Xiao Chen berkata, pedang bantalan bayangan ini ditempa dari Frost Iron kualitas unggul. Selain itu, di dalamnya terdapat ki benar. Namun, karena mereka tidak memasukkan batu bulan dalam jumlah besar ke dalamnya saat ditempa, peringkatnya menjadi lebih rendah. Padahal, nilainya cukup tinggi. Sejujurnya, Xiao Chen merasa enggan memberikannya kepada Xiao Yulan. Setelah dia mengembangkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan kedua,
dia mempertimbangkan untuk menempa harta karun pelindung. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena kekurangan bahan yang diperlukan. Dia yakin dia bisa menempa harta karun dengan kualitas yang layak jika dia menyimpan pedangnya. Jika dijual kembali ke klan Zhang, itu akan menjadi kerugian besar bagi Xiao Chen. Xiao Yulan melihat ekspresi cemas Xiao Chen dan tersenyum bijaksana. Wajahnya tampak secantik bunga, dan dia tidak memiliki ekspresi sedingin es seperti biasanya. Dia berkata, "Jangan khawatir, ayahmu memiliki niat yang sama denganmu. Kami tidak akan mengembalikan barang yang telah kami peroleh. Selama itu adalah sesuatu yang kamu berikan padaku, aku akan berani menggunakannya." Xiao Chen tersipu malu, kepribadian sepupu Yulan telah berubah secara signifikan. Itu benar-benar berbeda dari kepribadian dingin yang akan mendorong orang menjauh ribuan mil seperti yang dia lihat saat mereka pertama kali bertemu. Dia bahkan sempat membuat lelucon 2 kali. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang bercanda, dia tidak bisa memahami cara berpikir para gadis. Bercanda dengan orang, itu tergantung siapa orangnya. Jika murid-murid klan Xiao yang lain melihat kecantikan klan Xiao yang terkenal dan sedingin es ini mengobrol dengan Xiao Chen dengan gembira, mereka akan sangat tercengang. Mereka bertiga mengobrol lama tentang masalah uji coba hutan suram, di mana Xiao Qiang berbagi pengalamannya berpartisipasi dalam uji coba hutan suram dengan mereka berdua tanpa ragu-ragu. Sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xiao Chen ketika dia pergi. Tetua pertama bertanya lagi tentang semangat bela diri Xiao Chen. Selanjutnya, dia meminta untuk memeriksanya secara pribadi. Hal ini menyebabkan kecurigaan yang ada di dalam hatinya Xiao Chen sejak lama muncul kembali. Mungkinkah Azure Dragon Martial Spirit memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan? Ketika kesadaran Xiao Qiang masuk ke dalam tubuh Xiao Chen menyembunyikan Azure Dragon Martial Spirit di awan putih. Kemudian, dia menggunakan sense spiritualnya untuk meniru gumpalan api ungu. Melalui ini, dia nyaris tidak berhasil menyembunyikannya dari Xiao Qiang. Xiao Chen terus memikirkan kecurigaannya, dia berbaring di tempat tidurnya sambil merenungkannya. Mengapa penatua pertama begitu memperhatikan jiwa bela dirinya? Roh bela diri Azure Dragon milik Xiao Chen belum muncul selama 1000 tahun. Tidak mengherankan jika mereka harus sedikit berhati-hati. Namun, Xiao Chen mengira dia merasa takut dengan sikap tetua pertama, ketakutan pada Azure Dragon. Setiap kali dia memverifikasi bahwa roh bela diri di tubuhnya bukanlah naga Azure, ekspresi wajah tetua pertama menjadi lebih santai. Rahasia apa yang disembunyikan oleh Azure Dragon Martial Spirit ini? Saat itu, Xiao Bai keluar dari Spirit Blood Jade yang dikenakan Xiao Chen di bagian depan dadanya. Ia mencari Ao Jiao di sekelilingnya, penampilannya yang cemas sangat menggemaskan. Xiao Chen memandang Xiao Bai dan tersenyum. Setiap kali orang ini keluar, dia mencari Ao Jiao. Ketika tidak dapat menemukannya, ia menatap Xiao Chen dengan mata menyedihkan. Xiao Chen tahu bahwa orang ini menjadi kecanduan energi yang dimakannya hari itu. Namun, Ao Jiao disegel dalam lunar Shadow Sabre. Xiao Chen tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mau tidak mau merasa agak tertekan. Tanpa gadis muda itu, rasanya ada sesuatu yang hilang. Memeluk Xiao Bai, Xiao Chen mulai memasukkan beberapa esensi ke dalam tubuhnya, mengedarkan metode budidaya transformasi 9 revolusi surgawi yang misterius melaluinya. Dia mulai melakukan ini 3 hari setelah dia kembali. Semakin awal Spirit Beast mulai berkultivasi, semakin baik. Xiao Bai adalah binatang roh peringkat 6 yang lahir secara alami. Ini akan menjadi dukungan besar bagi Xiao Chen di masa depan. Tinggal 2 hari lagi menuju ujian hutan suram. Xiao Chen tidak keluar seperti sebelumnya. Pada siang hari dia terus merenungkan pemahaman yang dia peroleh dari duel dengan Zhang He sambil mengolah mantra Dewa Guntur Ungu di malam hari. Xiao Chen merasa dia telah menyentuh margin formula mengubah karakter dari Battle Sage Origins. Namun, setelah dia kembali dia ingin menggunakan Flight on Wings tetapi tidak dapat melakukannya meskipun telah beberapa kali mencoba. Xiao Chen terus memikirkannya. Salah satu alasan utama dia bisa menggunakan Flight on Wings dengan lancar hari itu adalah karena tubuhnya dalam keadaan putus asa setelah terkena Moon Bright Like Fire, mengaktifkan potensi tubuhnya. Alasan lainnya mungkin karena dia memakan pil penelan awan dan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim.
jauh lebih kuat dari wilayahnya saat ini. Apapun itu, hal itu menyebabkan Xiao Chen dipenuhi dengan antisipasi untuk ujian hutan suram. Hanya dengan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa di tempat berbahaya, dalam situasi hidup dan mati, barulah dia dapat memahami intisari dari formula mengubah karakter Battle Sage Origins. Hanya melalui pertarungan terus-menerus kekuatan tubuhnya akan meningkat, memasuki budidaya terpencil bukanlah solusi yang baik untuk itu. 2 hari kemudian sidang digelar sesuai jadwal. Penatua pertama memimpin Xiao Chen dan sekelompok orang ke alun-alun di pusat kota. 3 klan besar, dan lainnya, akan berkumpul di sana. Kemudian, di bawah kepemimpinan penguasa kota-kota Mohe, mereka akan bergegas ke tepi hutan suram dan memulai persidangan. Kali ini, ada 10 orang dari klan Xiao yang ikut serta dalam ujian. Setiap orang setidaknya adalah murid bela diri tingkat tinggi. Xiao Jian dan Xiao Yulan keduanya adalah master bela diri. Mereka pastilah yang terkuat di antara 3 klan besar. Ketika mereka tiba di alun-alun, orang-orang dari klan Tang dan klan Zhang telah tiba. Penampilan yang diberikan kedua klan pada klan Xiao tidak terlalu ramah. Mereka berdua baru-baru ini mengalami beberapa kerugian di tangan klan Xiao. Kebencian baru menumpuk di atas kebencian lama, dan mereka berharap bisa menghajar klan Xiao sekarang. Ada platform batu di tengah alun-alun. Penguasa kota belum datang. Xiao Chen dan Xiao Yulan mengobrol santai satu sama lain, sehingga mereka tidak bosan. Mereka berpikir bahwa penguasa kota membuat orang lain menunggu untuk menunjukkan statusnya. Kamu pasti Xiao Chen. Saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang berjalan dari samping. Xiao Yulan memandang orang itu dan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara lembut, itu adalah orang-orang klan Tang. Melalui rasa spiritualnya, Xiao Chen melihat penampilan orang tersebut dengan jelas. Dia tidak terkejut, dia hanya berbalik dan tersenyum. Memang benar. Saya ingin tahu ada urusan apa saudara Tang Feng dengan saya. Ketika Tang Feng mendengar Xiao Chen memanggil namanya, dia merasa itu aneh. Ekspresi Tang Feng berubah, tidak banyak. Saudara Xiao menjadi terkenal akhir-akhir ini, semua orang di kota Mohe tahu tentangmu. Aku hanya ingin berteman denganmu. Xiao Yulan tersenyum dingin, berteman. Kakak laki-lakimu Tang Yuan meninggal di Gunung 7 Tanduk kami. Daripada membalas dendam, kamu ingin berteman. Setelah Tang Feng mendengar itu, senyuman di wajahnya semakin lebar, orang itu selalu menentangku. Sekarang dia telah mati di tangan saudara Xiao, itu benar baginya. Ini adalah sesuatu yang harus aku ucapkan terima kasih pada kakak Xiao. Jadi mengapa aku harus memikirkan balas dendam? Hati Tang Feng penuh dengan rencana. Untuk posisi kepala klan, dia pernah bertarung dengan saudaranya. Ini adalah kejadian normal sejak zaman kuno, dan bukan hal yang aneh. Namun, Xiao Chen mengetahuinya sejak saat itu di paviliun Linlang. Dia tahu kepribadian seperti apa yang dia miliki. Mengapa dia mempercayai kata-katanya sekarang? Warna kulit Xiao Jian berubah ketika dia mendengar kata-kata Tang Feng, tidak jelas apa yang dia pikirkan. Xiao Chen berjalan di depan Tang Feng dan berbicara dengan lembut di telinganya, batu roh kelas rendah di paviliun Linlang itu dibeli olehku. Apakah kamu masih ingin berteman denganku? Ekspresi Tang Feng sangat berubah, dan senyuman sebelumnya menghilang. Dia memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, orang yang berkali-kali mengganggu urusanku sebenarnya adalah kamu. Jangan terlalu sombong. Sebaiknya kau tidak pergi ke hutan suram. Jika Anda masuk, Anda tidak akan keluar lagi. Dia menyingsingkan lengan bajunya ke belakang dan mendengus dingin sebelum pergi. Xiao Chen merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Mengingat apa yang dikatakan Tang Feng, mungkinkah ada jebakan maut yang menungguku di hutan suram ini? Sepupu Xiao Chen, apa yang kamu katakan kepada orang itu hingga menyebabkan kulitmu menjadi tidak sedap dipandang? Xiao Yulan bertanya karena penasaran. Murid-murid klan Xiao lainnya juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Xiao Chen tersenyum, saya mengatakan kepadanya bahwa rum di matanya tidak dibersihkan dengan benar. Berbicara kepada orang seperti itu sangatlah tidak sopan. Catatan TL, rum adalah lilin mata di sudut mata Anda ketika Anda bangun. Semua orang tertawa ketika mendengarnya, hanya Xiao Chen yang memiliki bayangan tersisa di hatinya. Dia tidak bisa melepaskannya, tapi tidak ada pilihan. Dia harus pergi ke hutan suram. Persetan,
Saya akan menanganinya ketika itu terjadi. Saya akan siap untuk itu. Memikirkannya sekarang hanya akan menambah rasa frustrasiku. Xiao Chen menghibur dirinya sendiri. Saat ini, kerumunan tiba-tiba menjadi berisik. Xiao Chen mendongak dan melihat Tuan Kota Dugu Feng akhirnya tiba. Ini adalah orang paling berkuasa di kota Mohe. Xiao Chen sangat penasaran, dia mengirimkan indera spiritualnya tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kekuatan penguasa kota. Dia tercengang. Kalau dipikir-pikir, sebagai penguasa kota, budidayanya pasti menakjubkan. Xiao Chen sama sekali tidak menyangka bahwa itu begitu hebat sehingga dia tidak bisa melihatnya. Penguasa kota memberikan beberapa kata penyemangat dan kemudian memberikan beberapa instruksi kepada orang-orang di belakangnya. Beberapa titik kecil segera muncul di langit. Saat salah satu titik hitam terbang mendekat, titik itu menjadi terlihat jelas. Itu adalah binatang roh terbang yang sangat besar, kelelawar tirai. Ini adalah burung mutasi tipe kelelawar. Ia tidak memiliki bulu di tubuhnya, dan sebaliknya, ia memiliki kulit hitam yang halus. Ukurannya sangat besar ketika melebarkan sayapnya, dengan lebar sayap puluhan meter. Mereka mendarat dan menimbulkan topan besar di tanah, pasir dan debu beterbangan kemana-mana, menyebabkan semua orang menutup mata. Kelompok dari klan Xiao mengikuti Xiao Qiang ke salah satu kelelawar tirai dengan kegembiraan di wajah mereka. Kelompok orang ini belum pernah melihat binatang roh terbang sebelumnya. Sekarang, mereka mempunyai kesempatan untuk mengendarainya, dan mau tak mau mereka merasa bersemangat. Meskipun Xiao Chen bisa menggunakan mantra gravitasinya untuk terbang perlahan, dia masih penuh antisipasi terhadap kelelawar tirai ini. Pastinya akan menjadi pengalaman baru saat menaikinya. Setelah kelelawar tirai melebarkan sayapnya, punggung dan sayapnya menyerupai platform besar. Di bawah instruksi kusir, semua orang melepas sepatu dan kaus kaki mereka sebelum naik tanpa alas kaki. Berdiri tanpa alas kaki di tirai kelelawar, Xiao Chen benar-benar merasakan isapan samar yang menahan kakinya dengan kuat. Ketika dia ingin mengangkat kakinya, dia dapat dengan mudah mengambil beberapa langkah ke depan, itu stabil seperti tanah. Xiao Chen merasa heran. Pantas saja Flying Spirit Beast yang paling banyak digunakan adalah kelelawar tirai ini. Meskipun agak jelek, namun sangat stabil. Kelelawar tirai berteriak dan menciptakan badai. Dengan suara, "Sou," ia terbang ke udara. Kelelawar tirai ini tidak mengandalkan kepakan sayapnya untuk terbang, melainkan mengendalikan arus udara, kecepatannya sangat cepat. Kerumunan yang tertinggal di kota Mohe perlahan-lahan menjadi semakin kecil hingga menjadi sekadar titik, sebelum menghilang sepenuhnya. Suara angin terdengar kencang, namun tidak ada yang panik karena kekuatan hisapan di bawah kaki mereka. Senyuman di wajah mereka masih belum hilang. Hutan suram berada di daerah terpencil, dan jaraknya cukup jauh dari kota Mohe. Bahkan mengendarai kelelawar tirai ini membutuhkan waktu 4 jam. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu, jadi dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ekspresi puas muncul di wajah Xiao Qiang. Xiao Chen rajin, tidak sombong dan pemarah, dan dia memiliki warisan Kaisar Guntur. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Di bawah pengaruh Xiao Chen, yang lain menarik ekspresi gembira mereka dan duduk bersila untuk mulai berkultivasi. Bang! Setelah terbang cukup lama, kelelawar tirai akhirnya berhenti. Xiao Chen membuka matanya, mengenakan kaus kaki dan sepatunya sebelum melompat turun dengan lembut. Dia melihat hutan kelabu kusam di depannya. Dia berpikir dalam hatinya, ini pasti hutan suram. Aku ingin tahu kejutan macam apa yang akan diberikannya padaku. Tepat pada saat itu, Xiao Chen merasakan tatapan penuh dengan niat membunuh yang intens melekat padanya. Melihat ke arah asal niat membunuh, Xiao Chen melihat kepala klan-klan Zhang. Dia tidak berusaha menyembunyikannya, dan ada kebencian yang kuat di matanya. Gelombang niat membunuh melonjak ke arah Xiao Chen, tapi dia tidak takut. Bibirnya melengkung membentuk senyuman, dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Elder Xiao, apakah ini orang-orang yang dikirim oleh klan Xiao Mu? Penguasa kota Mohe memimpin 4 lelaki tua berjubah abu-abu. Xiao Qiang menganggukkan kepalanya dan menunjukkan 10 di antaranya. Ketika dia sampai di Xiao Chen, atas permintaan tuan kota, Xiao Qiang memperkenalkannya. Elder Xiao, ini bukan pertama kalinya kamu ke sini. Anda sudah jelas tentang aturannya. Xiao Qiang menganggukkan kepalanya, dari 10 orang yang saya bawa,
alam budidaya tertinggi di antara mereka adalah master bela diri kelas medial. Kultivator tertua berusia 18 tahun. Tuan Kota Dugu mungkin akan memeriksanya. Untuk uji coba hutan suram, peserta tidak boleh memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari master bela diri atau berusia lebih dari 20 tahun. Jika mereka melampaui persyaratan, mereka akan dibunuh. Xiao Chen menghela napas lega, dia tidak mengharapkan persyaratan ini. Jika tidak ada Martial Grandmaster, bahkan jika klan Zhang dan klan Tang bekerja sama untuk menghadapinya, dia tidak takut. Setelah Dugu Feng dan kelompoknya pergi, Xiao Qiang memandang dengan serius ke arah kelompok yang dibawanya. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bahaya hutan suram, kalian semua seharusnya sudah memahami hal itu dengan jelas. Jika ada dendam di antara kamu, kesampingkanlah itu selagi kamu berada di sana. Ujian ini sangat sulit. Xiao Chen akan menjadi kaptenmu, kata-katanya adalah kata-kataku. Ketika kelompok itu mendengarnya, ada ekspresi keheranan di mata mereka. Namun, hal itu menghilang dengan cepat. Dengan kekuatan Xiao Chen, tidak aneh jika dia diangkat menjadi kapten. Xiao Qiang melambaikan tangannya dan tidak membiarkan Xiao Chen berbicara. Jangan menolak ini. Aku masih belum memberitahumu misimu. Pimpin kelompok orang ini dan jaga agar mereka tetap hidup. Panen 200 inti iblis binatang iblis peringkat 2 dan misimu akan dianggap selesai. Xiao Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi penatua pertama telah membuat keputusan dan dia tidak akan membiarkan siapapun menolaknya. Xiao Chen hanya bisa menerima usaha yang sulit dan tidak menguntungkan ini. Setelah setengah jam, persiapan semua orang selesai. Di bawah kepemimpinan Xiao Chen, mereka perlahan berjalan ke hutan kelabu kusam. Mereka bisa melihat dua tim lainnya juga bergerak. Betapa dingin. Saat mereka memasuki hutan, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang menyerang. Lumpur di tanah sebenarnya berwarna hitam pekat dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dahan pohon yang tinggi dan lebat menghalangi semua sinar matahari, hutan itu kehitaman. Penglihatan setiap orang mengalami gangguan parah. Xiao Chen melihat ke arah depan, dia bisa melihat kabut hitam memenuhi udara, dan tidak dapat melihat dengan jelas. Dia mengirimkan rasa spiritualnya dan menemukan bahwa ada kekuatan tak dikenal yang menghalanginya. Sense spiritual Xiao Chen sebenarnya hanya mampu mencakup area seluas 200 meter. Xiao Chen merasa terkejut, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Xiao Chen mengeluarkan peta yang diberikan oleh tetua pertama dan melihatnya, lalu dia memimpin kelompok itu ke depan. Setelah 20 menit, pemandangan di depan mata kelompok itu tidak berubah. Akhirnya, ada beberapa orang yang tidak dapat menahan diri lagi dan mengeluh, Xiao Chen, kamu akan membawa kami kemana? Setelah berjalan sekian lama, kami masih belum melihat satu pun binatang iblis. Jika terus begini, kami tidak akan pernah menyelesaikan misi mengumpulkan 200 inti iblis. Xiao Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya, belum sampai setengah jam dan sudah ada orang yang tidak tahan dengan kesepian. Pekerjaan berat menjadi kapten ini sungguh sulit. Kamu sangat ingin bertemu dengan binatang iblis, apakah kamu tidak takut dimakan olehnya? Seseorang di samping menggodanya. Lelucon yang luar biasa, saya di sini untuk membunuh binatang iblis, bukan untuk memberi mereka makan. Bagaimana mungkin? Kata orang itu dengan suara keras. Xiao Chen tidak bisa diganggu olehnya. Namun, aura berbahaya tiba-tiba terasa. Dia buru-buru berseru, ada bahaya. Semuanya, hati-hati. Ketika yang lain mendengar ini, mereka segera menjadi waspada. Orang yang berbicara sebelumnya melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Dia berkata dengan tidak sabar, bahaya. Di manakah bahaya yang Anda bicarakan? Kenapa aku tidak melihatnya? Puci. Dari atas kepala orang itu, orang-orang di sampingnya melihat pemandangan yang mengerikan. Ada lidah merah panjang turun dari atas dan membungkusnya. Apa ini? Yang lain menjerit ketakutan. Ada seekor kadal besar berputar-putar di atas pohon, puluhan meter di atasnya. Lidah merahnya melingkari murid klan Xiao itu dan menariknya ke atas. Dia berjuang terus-menerus, kakinya melayang di udara. Kerumunan itu menatap kosong saat pria itu ditarik lebih jauh. Mereka tidak dapat memikirkan ide apapun. Penghindaran petir, potongan guntur bergegas. Selama situasi yang sangat mendesak ini,
Xiao Chen mengeksekusi Lightning Evasion ke arah langit. Sambaran petir menerobos kegelapan abadi hutan suram. Kemudian, Xiao Chen langsung menggunakan Rushing Thunder Chop. Saat petir membeku, Xiao Chen muncul di langit, tampak seperti seorang prajurit kuno. Lunar Shadow Saber memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan Rushing Thunder Chop menyerang lidah merah itu. Petir menghilang dan cahaya menghilang, kegelapan menyelimuti hutan sekali lagi. Kerumunan di bawah dengan cepat pergi untuk menangkap murid klan Xiao yang jatuh dari langit. Murid klan Xiao ini bernama Yelan, nama keluarganya adalah Ye. Dia adalah seorang pelayan yang telah menunjukkan kekuatan yang mantap dan pasti, dia mengandalkan itu untuk masuk ke inti murid klan Xiao. Dia memiliki hati yang mantap melebihi orang biasa. Dia berkultivasi untuk waktu yang lama di Seven Horn Mountain dan telah bertarung melawan banyak spirit beast berbahaya, dia telah melihat segala macam binatang roh yang menakutkan. Meskipun hatinya mantap, dia ketakutan dan konyol. Ekspresi ngeri di wajahnya tidak cepat hilang begitu dia tertangkap. Yelan, apa yang kamu lihat? Di mana Xiao Chen? Benar, di mana sepupu Xiao Chen? Kenapa dia belum kembali? Xiao Yulan bertanya dengan cemas. Namun, orang-orang ini tidak memiliki teknik bela diri terbang, mereka tidak punya cara untuk melihat apa yang terjadi. Setelah sekian lama, Yelan akhirnya sadar kembali. Dia berkata, betapa menakutkannya. Binatang iblis dibentuk oleh binatang roh peringkat 2, kadal api, yang melakukan demonisasi. Di Gunung Tujuh Tanduk, saya telah membunuh banyak binatang roh semacam itu. Namun, saya belum pernah melihat kadal api sebesar ini sebelumnya. Ada ki hitam yang melonjak di sekujur tubuhnya. Mata merahnya bahkan lebih menakutkan daripada Raja Kadal Api di Gunung Tujuh Tanduk. Penonton terkejut dengan deskripsinya. Mereka belum berjalan jauh, tapi mereka telah bertemu dengan binatang iblis yang begitu menakutkan. Terlebih lagi, itu hanyalah binatang iblis peringkat 2. Ketika mereka memikirkan tentang perjalanan di depan mereka, mereka semua ketakutan. Sepupu Xiao Chen pergi untuk menyelamatkanmu, kenapa dia belum kembali? Xiao Yulan bertanya lagi dengan cemas. Ekspresi rasa malu muncul di wajah Yelan, dia tidak menyangka bahwa Xiao Chen lah yang menyelamatkannya. Dia berkata dengan canggung, saya hanya melihat kilatan petir, lalu saya terjatuh. Xiao Yulan berkata dengan cemas, aku akan ke atas untuk memeriksa situasinya. Jangan pergi dulu, lihatlah potongan lidah yang jatuh itu, kata Xiao Jian, yang tetap diam, tiba-tiba. Potongan lidah yang terpotong itu panjangnya 1 meter, dan ada cairan ungu keluar dari lukanya. Dikatakan bahwa darah binatang iblis berwarna ungu. Ketika orang banyak melihatnya, mereka menyadari rumor itu benar. Cairan ungu mengalir ke tanah hitam dan langsung terserap, menghilang tanpa bekas. Sungguh aneh sekali. Namun, ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Lidah merah itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, dan ia bergerak-gerak di tanah seolah-olah berusaha melarikan diri dari sesuatu yang menakutkan. Semua orang memasang ekspresi ketakutan. Mereka belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, dengan mata terbuka lebar dan mulut terbuka lebar, mereka semua sangat terkejut. Akhirnya, lidahnya berhenti bergerak-gerak dan ditarik ke arah pohon tua yang lebar dengan daya isap yang sangat besar. Tiba-tiba, sebuah wajah muncul di kulit kayu. Ia membuka mulutnya dan gigi hitam terlihat di dalamnya. Cici, mulut besar itu menelan seluruh lidahnya, terus-menerus mengunyah seolah-olah sedang mencicipi kelezatan yang unik, dan mengeluarkan suara, cici, tanpa henti. Itu adalah roh pohon. Roh pohon adalah binatang iblis peringkat 3. Kami hanya berjalan sejauh itu, bagaimana mungkin kami sudah bertemu dengan hal seperti ini? Seseorang berteriak keras ketika dia mengenali roh pohon yang menakutkan. Ayo cepat pergi. Roh pohon ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani saat ini. Setelah selesai memakan lidahnya, kita selanjutnya, kata Xiao Jian dengan tenang. Benar, benar, benar. Ini adalah binatang iblis peringkat 3, itu setara dengan Grand Master bela diri. Xiao Yulan tampak sangat cemas ketika dia berkata, kita tidak bisa pergi. Sepupu Xiao Chen masih di atas sana. Apa yang akan dia lakukan jika kita pergi? Kakak senior pertama, kekuatan sepupu Xiao Chen berbicara sendiri. Dia akan baik-baik saja. Sebaliknya, berbahaya bagi kami untuk tetap berada di sini,
banyak dari mereka ingin segera mundur. Tepat pada saat ini, roh pohon selesai dengan lidah merahnya. Mata abu-abu di kulit pohon menatap kerumunan, memperlihatkan senyuman aneh. Sepertinya dia membuat wajah lucu. Omong kosong. Selesai makan, kita tidak bisa lagi melarikan diri. Xiao Jian dengan cepat mengeluarkan senjata rohnya, sepenuhnya memasuki kondisi siap bertempur. Sua, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya datang menyambar kerumunan seperti tangan hantu. Segera, banyak dari mereka yang ditangkap lengan atau kakinya dan ditarik ke arah mulut besar itu. Xiao Jian dengan tenang meretas beberapa cabang yang terbang ke arahnya. Kemudian dia berlari menuju orang-orang yang tersangkut di dahan pohon. Sepanjang jalan, dia meretas dahan-dahan pohon yang tanpa henti terbang ke arahnya hingga berkeping-keping. Xiao Yulan dan beberapa murid klan Xiao lainnya melakukan tindakan yang sama seperti Xiao Jian. Mereka semua menjalani pertempuran sengit dengan cabang-cabang pohon, dan bekerja keras. Sial, setelah menyelamatkan orang lain, Xiao Jian menangkap salah satu cabang pohon yang terbang ke arahnya. Nyala api yang dahsyat keluar dari tangannya, dan dengan sua, api itu menjalar sepanjang dahan pohon menuju batang pohon. Temperatur nyala api seorang kultivator jauh lebih tinggi daripada nyala api biasa. Jika bersentuhan dengan dahan pohon yang kering pasti akan langsung berubah menjadi abu. Api Xiao Jian hanya mampu menjalar di sepanjang permukaan cabang roh pohon. Namun, dia dengan mudah merasakan sakitnya roh pohon, kerusakan yang terjadi padanya sangat signifikan. Xiao Jian merasakan ketidakpuasan, bahkan setelah apinya diperkuat oleh inti dalam Rainbow Flame Python, kekuatannya tidak berada pada tingkat yang dia perkirakan. Sepupu Yulan, kita harus memikirkan cara untuk keluar dari pengepungan ini. Biasanya, roh pohon semacam ini tidak akan bergerak. Xiao Jian membelah beberapa cabang pohon lagi dan mengerutkan kening ketika dia melihat sekeliling mereka dipenuhi dengan cabang pohon. Xiao Yulan menatap ke langit dengan ekspresi tak berdaya, wajahnya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Akhirnya dia berkata, kami akan bekerja sama untuk menciptakan jalan. Kami akan mengirimkan kelompok orang ini terlebih dahulu, lalu saya akan kembali. Xiao Jian tidak mengatakan apapun saat mereka melakukan yang terbaik. Teknik bela diri yang kuat dieksekusi tanpa menahan diri. Cabang-cabang pohon yang menghalangi bagian depannya hancur menjadi potongan-potongan kecil. Setelah melihat ini, orang-orang di belakang mereka segera mengikuti. Saat itu juga dahan-dahan pohon menjadi hiruk-pikuk, daun-daun berguguran satu demi satu. Sekelompok orang dengan susah payah maju ke depan, berhasil maju selangkah demi selangkah. Mereka akan segera menerobos batas yang bisa dicapai oleh cabang-cabang pohon. Saat kerumunan hendak bersantai, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tanah. Mereka seperti tangan yang kering, meraih pergelangan kaki orang banyak dan mengangkatnya ke udara. Roh pohon ini terlalu licik, ia hanya menggunakan dahan pohon di tubuhnya untuk mengelabui mereka. Saat mereka mengira akan melarikan diri, ia mulai bergerak, menyebabkan semua orang jatuh ke dalam perangkapnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan dimakan oleh roh pohon begitu saja? Wah, saya tidak ingin mati. Salah satu gadis dalam kelompok itu tiba-tiba menangis. Ketika mereka mendengarnya, mereka merasa sangat ketakutan. Mereka teringat adegan sebelumnya ketika roh pohon memakan lidah merah dan gemetar. Xiao Jian dan Xiao Yulan terus-menerus meretas dahan pohon di kaki mereka. Namun, setiap kali mereka hendak melepaskan cabang-cabang baru akan muncul dan mengikatnya kembali. Akhirnya, roh pohon menyadari kekuatan keduanya. Beberapa dahan pohon lagi beterbangan, mengikat kedua tangan dan kaki mereka. Seketika, mereka tergantung di udara, tidak bisa bergerak. Melihat benda itu telah mengikat semua orang, wajah aneh di pohon itu tertawa terbahak-bahak. Mendengar hal itu, kerumunan orang diliputi rasa takut dan putus asa. Meteor meledak. Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas kepala mereka. Sesosok manusia turun dari langit, dan bayangan naga samar-samar terlihat di tubuhnya. Ledakan. Terdengar suara yang sangat keras, dan tanah di tanah berputar-putar. Di bawah tanah, sebatang pohon besar terbelah menjadi dua dan genangan darah muncrat dengan deras. Xiao Chen dengan lembut memutar tubuhnya dan menghindari aliran darah. Roh pohon berteriak kesakitan, batang pohon menggeliat di tanah, menyebabkan tanah bergetar.
Hal ini menyulitkan para murid klan Xiao yang baru saja turun untuk berdiri di tanah. Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat dari tanah. Dengan menggunakan pedangnya, dia memotong beberapa cabang besar. Beberapa aliran darah ungu muncrat. Roh pohon semakin kesakitan, dan getaran tanah menjadi semakin hebat. Bang! Xiao Chen memfokuskan kekuatannya pada kedua kakinya sebelum menginjak dengan keras. Setelah ledakan yang keras, tanah yang bergetar menjadi tenang. Kekuatan hentakannya telah sepenuhnya menekan roh pohon, dan tanah akhirnya berhenti bergetar. Api sejati guntur ungu. Tembak, tembak, tembak. Api yang tergantung di atas jarinya berputar dengan cepat, lalu 3 api ungu terbang keluar meninggalkan ekor yang mengalir di belakang, dan semuanya ditembakkan ke batang roh pohon. Tangisan kesakitan roh pohon bergema di seluruh hutan, menyebabkan rasa takut meningkat pada mereka yang mendengarnya. Xiao Chen berbalik dan berkata kepada orang banyak, "Cepat pergi, aku akan menjaga bagian belakang. Kita harus tiba di perkemahan klan Xiao, yang tercantum di peta, malam ini." Hutan suram ini cukup aneh. Ketika yang lain mendengar ini, mereka segera mundur. Xiao Jian melihat ke arah api sejati guntur ungu yang ditembakkan Xiao Chen. Ekspresinya sangat suram, tapi dia mengikuti kerumunan dan mundur. "Sepupu Xiao Chen, jaga dirimu baik-baik." Xiao Yulan melihat Xiao Chen baik-baik saja, jadi dia santai. Roh pohon akhirnya berhenti melolong sedih. Mata di wajahnya yang mengerikan menatap Xiao Chen dengan jahat. Cabang-cabang pohon yang dipatahkan oleh Xiao Chen tumbuh kembali dengan cepat. "Kamu!" Cabang pohon yang layu keluar dari mulut besar wajah mengerikan itu. Ujung dahan pohon dipisahkan menjadi 5 jari ramping, menyerupai tangan hantu, masing-masing meraih ke arah Xiao Chen. "Sial, sial!" Xiao Chen mengacungkan pedangnya dan memblokirnya. Lunar Shadow Sabre mengeluarkan suara dentang logam saat mereka bentrok. Dentingan logam masih terdengar, tapi dahan pohon itu tidak benar-benar terpotong oleh pedang bayangan bulan. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Serangan pedang biasa menghantam dahan pohon yang layu. Xiao Chen memotong tangan spektral itu. Namun, setelah beberapa saat, tangan lain terulur. Xiao Chen tercengang. Dia tidak ingin berlama-lama di sini, tapi roh pohon ini sangat aneh. Sulit untuk mengatakan apakah ia memiliki kartu truf atau tidak. Mundur-mundur beberapa langkah, dia menggunakan Lightning Evasion untuk melarikan diri. Sebuah sambaran petir melintas dan sosok Xiao Chen muncul 500 meter jauhnya. Dia santai dan hendak melihat sekelilingnya untuk menemukan Xiao Yulan dan yang lainnya. Tiba-tiba, aliran Qi yang kuat datang dari belakang. Xiao Chen gemetar ketakutan saat dia dengan cepat menghindar ke kiri. "Ci!" Sebuah dahan pohon menembus lengannya. Xiao Chen berteriak kesakitan dan dia berkeringat dingin. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dahan pohon ini akan menusuk jantungnya. Tak terpikirkan bahwa kecepatan serangan roh pohon mampu menyamai kecepatan kilat. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam saat dia melihat lubang berdarah di lengan kirinya. Tampaknya tangan kirinya cacat sementara. Xiao Chen mengeluarkan pil pengisian darah dan menghancurkannya di antara jari-jarinya, mengubahnya menjadi cairan obat. Dia mengoleskan cairan itu ke lukanya dan langsung merasakan sensasi dingin. Rasa sakit akibat lukanya berkurang secara signifikan. Dia merobek sepotong kain dari pakaiannya dan membungkusnya di sekitar lukanya, lalu Xiao Chen maju ke depan untuk mencari dahan pohon yang keluar. Dia berjalan sekitar 10 meter sebelum menemukan dahan pohon yang menusuk lengannya. Ia menusuk beberapa pohon besar sebelum akhirnya menancap di salah satunya. Xiao Chen berjuang, akhirnya berhasil menariknya keluar. Ia memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa dahan pohon yang layu ini hanya setebal jarinya, dan panjangnya tidak lebih dari 1 meter. Namun, itu memancarkan cahaya redup. Dia merasa itu tidak biasa, jadi dia menyelimuti cabang itu dengan rasa spiritualnya. Akhirnya, dia melihat sesuatu yang berbeda, spiritualitas cabang pohon ini lebih tinggi daripada senjata di toko Mofan. Mengingat mantra dalam ringkasan budidaya membutuhkan objek alami yang mengandung spiritualitas, Xiao Chen dengan senang hati menyimpannya di cincin semesta miliknya. Setelah mengetahui arah perginya Xiao Yulan dan yang lainnya, Xiao Chen mengeksekusi 2 Lightning Evasion berturut-turut sebelum melihat sosok kelompok tersebut. Xiao Yulan berlari keluar dari kelompok sebelum Xiao Chen berada di dekatnya,
bertanya kepadanya dengan prihatin, "Sepupu Xiao Chen, ada apa dengan tanganmu?" Xiao Chen tertawa, "Jangan khawatir, ini hanya luka kecil. Ini akan baik-baik saja setelah 1 hari. Ayo pergi, aku akan membawa kalian semua ke perkemahan klan Xiao." Kali ini, tidak ada yang membantah kata-kata Xiao Chen, tidak ada yang mengungkapkan ketidakpuasan apapun sepanjang jalan. Xiao Chen telah mendapatkan rasa hormat dari seluruh kelompok setelah kesulitan yang baru saja mereka alami. Selama sisa perjalanan, Xiao Chen terus melepaskan rasa spiritualnya. Ketika dia mendeteksi binatang iblis apapun, dia akan mengelilinginya. Tidak ada pertempuran lain sepanjang perjalanan. Setelah 2 jam, rombongan akhirnya sampai di perkemahan klan Xiao. Tempat ini adalah tempat para senior klan Xiao sebelumnya melatih dan membangun sebuah kamp sederhana. Perkemahan itu memiliki 3 gubuk kayu sederhana. Meski sederhana dan kasar, namun memiliki semua kebutuhan hidup sehari-hari. Itu adalah tempat yang sangat cocok bagi mereka untuk beristirahat selama beberapa hari ke depan. Xiao Chen tidak merasakan bahaya di dekat perkemahan dengan sense spiritualnya, jadi dia berkata, "Semuanya. Mari kita bereskan tempat perkemahan dulu. Sudah lama sekali tidak ada orang di sini dan tertutup debu." Kelompok itu bubar, para pembudidaya ini adalah elit generasi muda klan Xiao. Xiao Chen sangat puas karena mereka berhati-hati saat membersihkan kamp. "Ah, ada orang mati di sini," tangisan ketakutan membuyarkan pikiran Xiao Chen. Xiao Chen dengan cepat berlari mendekat, orang yang meninggal adalah seorang lelaki tua yang mengenakan seragam kelantang. Xiao Chen mengerutkan kening, mengapa seorang kultivator kelantang datang jauh-jauh ke sini? Keadaan orang tua itu sangat mengerikan, dadanya terkoyak, jantung dan paru-parunya hilang. Sepertinya dia telah dimakan oleh binatang iblis. Tidak heran wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Xiao Jian memeriksa tubuhnya dan berkata, "Orang ini adalah master bela diri. Terlebih lagi, dia meninggal belum lama ini." Semua orang terkejut, mengapa Grand Master bela diri dari klan Tang datang ke perkemahan klan Xiao. Selanjutnya, dia meninggal di perbatasan hutan suram. Sungguh sulit dipercaya. "Lihat cepat, ada mayat lain di sini." Suara khawatir lainnya berteriak. Mayat ini ditemukan di salah satu gubuk kayu. Xiao Chen bergerak secepat kilat, dan bergegas. Keadaan jenazah ini sama dengan jenazah sebelumnya. Melihat pakaiannya, Xiao Chen sekali lagi tercengang. Ini adalah orang dari klan Zhang. Selain itu, dia juga seorang Grand Master bela diri. Xiao Chen menghubungkan semua petunjuk di kepalanya, dan sebuah pemandangan muncul di hadapannya. Sebelum ujian hutan suram dimulai, kedua Master bela diri telah menyelinap ke perkemahan klan Xiao. Sebagai Martial Grandmaster, mereka seharusnya bisa dengan mudah membunuh semua orang di sini. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, kedua Martial Grandmaster ini tidak mampu mengalahkan Demonic Beast sebelum mencapai tujuan mereka. Xiao Chen bergidik ketika memikirkan hal ini, demi membunuhnya, klan Tang dan klan Zhang sebenarnya berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh penguasa kota. Apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Namun, saya ingin melihat berapa banyak Martial Grandmaster yang akan Anda kirim untuk mati, pikir Xiao Chen dalam hati dengan kejam. Semua orang bekerja sama untuk menguburkan kedua mayat tersebut. Alasan utamanya adalah, mereka takut mayat itu akan menarik binatang iblis yang kuat. Hati semua orang dibayangi saat mereka melihat dua Grand Martial Master yang masing-masing meninggal secara mengenaskan. Di bawah komando Xiao Chen, mereka mulai membuat jebakan sebagai alarm di area sekitar perkemahan. Semua orang di sini memiliki pengalaman berlatih di Gunung Tujuh Tanduk, jadi jebakan semacam ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Dengan demikian, tidak ada kesulitan dalam memasang jebakan. "Yelan, ikut aku untuk memeriksa sekeliling. Kami secara resmi akan mulai membunuh binatang iblis besok," kata Xiao Chen kepada Yelan yang lelah, yang sedang bersandar di pohon, setelah beristirahat selama beberapa waktu. Yelan tidak mau bergerak dan bergumam, "Kenapa selalu aku?" Xiao Chen tersenyum, "Ayo pergi. Bukankah kamu berulang kali mengatakan bahwa kamu ingin membunuh binatang iblis? Sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk bersinar, apakah kamu masih belum puas?" Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua tersenyum. Mereka merasa orang ini memintanya.
Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berbicara begitu besar dalam perjalanan ke sini. Xiao Chen, biarkan aku menemanimu. Tangan kirimu terluka. Saya khawatir jika Anda bertemu dengan binatang iblis, mereka akan sulit ditangani, kata Xiao Yulan dari dalam gubuk kayu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, tidak perlu, perkemahan ini agak aneh. Kekuatanmu adalah yang tertinggi di antara kami, jadi kamu harus tetap di sini untuk menjaga tempat ini. Tanganku baik-baik saja dan tidak akan menghalangi. Selanjutnya, saya hanya akan memeriksa semuanya. Seharusnya tidak ada bahaya. Xiao Yulan tidak bertahan setelah dia mendengar Xiao Chen mengatakan ini. Dia hanya menasihatinya berulang kali untuk berhati-hati. Yelan mengikuti di belakang Xiao Chen meskipun ada ketidakpuasan yang dia rasakan di dalam hatinya. Mereka berdua pergi ke selatan perkemahan. Di hutan yang gelap dan redup ini, bayang-bayang dahan pohon bergoyang, dan angin dingin bertiup lembut. Bahaya yang tak terlihat selalu bersembunyi di kegelapan. Saat Yelan mengikuti di belakang Xiao Chen, dia terus merasakan sepasang mata menatapnya dari kegelapan, dan dia gemetar ketakutan. Yelan menatap wajah Xiao Chen, tapi dia tidak dapat melihat ekspresi apapun di wajahnya. Hal ini membuat Yelan tidak mungkin mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Chen. Xiao Chen tampak sangat tenang dalam kegelapan. Puci, bayangan merah menyapu mereka berdua dalam kegelapan. Kitirani menyebar ke seluruh hutan, membuat Yelan ketakutan. Itu adalah kadal api. Ini lidahnya. Yelan sudah memiliki bayangan di dalam hatinya oleh binatang iblis semacam ini. Dia mulai gemetar tak terkendali saat berbicara. Saat Leian menyaksikan dengan tatapan heran, Xiao Chen meraih lidah merah itu dengan tangan kanannya. Sebuah lampu listrik menyala dalam kegelapan dan menjalar sepanjang lidah merah, mencapai tubuh kadal api. Lidah panjang itu memancarkan cahaya listrik, menyerupai pita bercahaya yang terbuat dari suara guntur. Benar-benar menakjubkan. Ah! Jeritan menyakitkan terdengar dan kadal api menarik lidahnya. Hutan yang suram itu sangat menakutkan. Apa yang kamu lakukan sambil menatap kosong? Kejar itu. Xiao Chen berlari ke depan, dan dia mendesak Yelan sebelum dia pergi. Yelan menganggukkan kepalanya dengan tegas dan mengikuti Xiao Chen. Panjang tubuhnya sekitar 20 meter, dan kulitnya dipenuhi benjolan merah. Ki hitam menyebar ke seluruh tubuh kadal api, dan ekornya yang panjangnya 10 meter terus-menerus meronta-ronta di tanah. Sepasang murid merah memelototi Xiao Chen dan Yelan saat mereka bergegas mendekat. Adegan sebelum Yelan memicu bayangan di hatinya, dan kakinya gemetar saat dia berkata, Xiao Chen, bisakah kamu menghadapinya sendirian? Kakiku sepertinya menjadi lunak. Xiao Chen tersenyum dingin, apakah menurutmu kamu akan memiliki prospek masa depan seperti ini? Lalu apa gunanya membunuh binatang iblis? Di manakah keberanian yang kamu miliki saat bersaing melawan murid inti klan Xiao sebagai murid luar? Saya telah mengirimkan sejumlah listrik ke tubuhnya, itu tidak akan bisa bergerak untuk jangka waktu tertentu. Jika kamu seorang laki-laki, pergilah dan tusuklah dia dengan pedangmu. Karena kejadian sebelumnya, bayangan besar tercipta di hati Yelan sehubungan dengan binatang iblis. Karena itu, Xiao Chen secara khusus membawanya keluar untuk membantunya mengatasi rasa takutnya. Kalau tidak, jika dia mempertahankan sikap seperti itu, dia mungkin akan mati atau bahkan menyeret rekan satu timnya saat uji coba yang tepat dimulai. Pada saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah menusuk kadal api dengan pedangnya untuk menghilangkan bayangannya. Tapi apa? Apakah kamu bahkan kurang memiliki sedikit keberanian? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, maka aku akan mengirimmu keluar dari hutan suram besok. Anda dapat terus menjadi murid luar dan melupakan peningkatan lebih jauh selama sisa hidup Anda. Bisakah ia benar-benar tidak bergerak? Yelan, apakah kamu masih laki-laki? Bahkan wanita pun tidak penakut sepertimu. Ragu-ragu pada saat hidup dan mati seperti itu, apakah kamu benar-benar ingin mati? Kata-kata Xiao Chen yang tanpa ampun menusuk hati Yelan seperti pisau tajam, menyebabkan amarahnya perlahan meningkat. Brengsek, itu hanya kadal api. Saya telah membunuh banyak dari mereka di Gunung Tujuh Tanduk, teriak Yelan dengan eksplosif, melontarkan kata-kata vulgar. Tubuhnya terbang ke depan dan menusuk tubuh kadal api dengan pedangnya. Kekuatan di balik pedang ini luar biasa, dan sebagai tambahan,
budidayanya berada di ranah murid bela diri unggul. Pedang itu menusuknya dengan kejam dan aliran darah ungu menyembur keluar, memercik ke wajahnya. Kadal api kembali berteriak kesakitan, lalu berhasil melepaskan diri dari kekangan cahaya ungu di tubuhnya. Aura mengerikan meletus dan ekor kadal besar terbang ke arahnya. Xiao Chen terkejut dan hendak membantu, tapi Ye Lan memasang ekspresi marah di wajahnya. Niat membunuh muncul di matanya, saat dia berbalik dan dengan kejam menebas ekor kadal yang menggapai-gapai itu. Sial, sebuah kekuatan besar menjatuhkan Ye Lan ke udara, tapi dia tidak panik. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat dengan kokoh di tanah. Dia menggenggam pedangnya, berdiri tegak dan tinggi, dan memberikan tatapan mengejek pada kadal api. Jubah di tubuh Ye Lan berkibar. Pada saat ini, bahkan kegelapan abadi hutan suram tidak mampu menyembunyikan niat bertarung Ye Lan yang tak terbatas. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengungkapkan ekspresi puas. Selama Ye Lan bisa mengatasi rasa takut di hatinya, keberaniannya akan tetap kuat dan menghadapi kadal api akan mudah baginya. Namun, apakah dia bisa membunuh atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Namun Xiao Chen tidak terlalu khawatir. Dengan latihan yang cukup, dan melewati beberapa situasi hidup dan mati, semua orang akan meningkat. Inilah arti dari keseluruhan persidangan, untuk melintasi batas antara hidup dan mati, untuk mengalami kebenaran jalan perang. Kehendak manusia akan melampaui surga, dan aku akan menentukan nasibku sendiri, bukan surga. Saya melihat ke arah Dao yang agung, dan maju selangkah demi selangkah. Sekalipun jalan di depanku penuh duri, aku tidak akan takut. Pedangku akan menemaniku, dan keinginanku sebagai seorang kultivator tidak akan pernah goyah. Kehidupan seperti ini bukanlah kehidupan biasa, dan tanpa inisiatif atau dorongan, kehidupan akan berjalan dengan susah payah dan monoton. Sama seperti orang-orang yang mengejar cita-cita mereka di kehidupan masa lalunya, meski jalannya berbeda, Dao tetap sama. Jika seseorang memiliki keyakinan yang teguh, ia akan memiliki masa depan yang cerah. Teknik bela diri, penghancur bulan. Ekor kadal api menyapu ke arah Ye Lan sekali lagi tapi dia melompat ke udara dan menggunakan teknik bela diri peringkat kuning, penghancur bulan. Dengan suara, "Sua", ekor kadal itu langsung dipotong menjadi dua. Puci, kadal api meraung kesakitan dan lidah merah panjangnya bergerak seperti hantu, menuju ke arah Ye Lan. Ye Lan tidak dapat mengelak tepat waktu dan sekali lagi ditangkap oleh lidah merah. Namun, kali ini dia tidak panik. Saat dia hendak ditarik ke dalam mulut kadal api, sebuah pedang membelah lidah kadal api. Setelah Ye Lan mendarat di tanah, dia dengan cepat mundur ke tempat yang jauh. Guntur ungu api sejati, menembak. Xiao Chen mulai bergerak saat ini, api ungu berputar di ujung jarinya. Terdengar suara angin yang pecah, lalu apinya ditembakkan ke mulut kadal api. Ledakan, suara ledakan besar terdengar dari dalam mulutnya dan ia hancur parah, tapi kadal api itu belum mati. Ki hitam di sekitar tubuhnya bergoyang saat luka di kepalanya sembuh dengan cepat. Namun, api ungu yang ditinggalkan Xiao Chen di tubuhnya tidak memberinya kesempatan untuk sembuh total. Hanya dengan berpikir, esens di tubuhnya dikonsumsi dalam jumlah besar. Api ungu besar berkobar dari tubuh kadal api. Nyala api dan ki hitam saling bertarung saat kadal api menggeliat kesakitan di tanah. Tiba-tiba, ki hitam melonjak, menyebabkan api ungu Xiao Chen terpaksa keluar dari tubuhnya. Luka di tubuhnya mulai sembuh kembali. Namun, Xiao Chen tidak terkejut. Dia telah membunuh kadal api sebelumnya, dan sudah memiliki pemahaman tertentu tentang hal itu. Ki hitam itu adalah ki iblis yang berasal dari dunia iblis, itu sangat aneh dan sangat menyeramkan. Saat ini, meskipun kadal api telah memadamkan semua api ungu, otot dan kulit yang muncul kembali tidak lagi sekuat sebelumnya, itu bisa dengan mudah ditembus. Penerbangan dengan sayap, potongan satu baris. Pedang biasa yang tak tertandingi dengan kejam meretas bagian belakang kadal api. Di bawah kekuatan yang luar biasa, kadal api itu dipotong menjadi dua di tengahnya. Ki hitam dan darah ungu dalam jumlah besar bocor. Namun, meski dipotong menjadi dua, tubuh itu mulai menyatu kembali sambil mengeluarkan suara, "Sisi, kekuatan hidup binatang iblis ini terlalu kuat." Tak seorang pun ragu-ragu dan terus menyerangnya tanpa henti. Organ dalam binatang iblis ini telah terluka oleh listrik Xiao Chen pada awalnya, kemudian ekor dan lidahnya dipotong oleh Ye Lan.
Selain itu, api itu telah dibakar berulang kali oleh api sejati guntur ungu milik Xiao Chen. Pada saat ini, itu hanya kekuatan yang terkuras. Di bawah serangan tanpa henti dari mereka berdua, binatang iblis ini akhirnya mati setelah 10 menit. Itu sudah mati seperti paku pintu. Catatan TL, ungkapan yang digunakan untuk kekuatan yang dikeluarkan adalah Qiang Nu Zi Mo panah di akhir penerbangannya, diperkirakan beberapa pembaca akan tertarik. Tanahnya ditutupi daging kadal api. Setiap potongan daging mengeluarkan demonik ki hitam, dan itu terlihat sangat aneh. Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Setelah dia menggali inti iblis dari otak binatang iblis ini, dia menggunakan api untuk membakar sisanya, tidak meninggalkan apapun, bahkan ampas pun tidak. Xiao Chen, terima kasih, Ye Lan memandang Xiao Chen dan berkata dengan tulus. Dia tidak bodoh, dia akhirnya menebak tujuan Xiao Chen membawanya keluar. Xiao Chen tersenyum dengan acuh tak acuh, itu bukan apa-apa. Karena kita bersama, maka kita adalah mitra. Selain itu, saya telah berjanji kepada tetua pertama bahwa saya akan menghidupkan kembali semua orang. Saya menghargai perolehan inti iblis ini kepada Anda. Ayo pergi. Kami perlu terus memeriksa ke arah ini sejauh 500 meter lagi. Ye Lan merasa gembira di hatinya, bagi murid seperti dia yang memiliki nama keluarga berbeda. Jika dia bisa mencapai tingkat pencapaian tertentu untuk klan Xiao, maka dia akan dianugerahi nama keluarga Xiao. Ketika itu terjadi, dia akan benar-benar menjadi salah satu murid inti klan Xiao. Tidak diragukan lagi, uji coba ini merupakan kesempatan penting baginya. Xiao Chen seperti pengawas bagi mereka, menilai kinerja mereka dalam ujian ini. Mereka berdua terus berjalan sejauh 500 meter dan menemukan bahwa, selain kadal api, ada binatang iblis tipe macan tutul dan ular ekor merah yang memiliki telah diiblis ke arah di depan mereka. Dari dua demonic beast, mereka masing-masing membunuh satu. Kemudian mereka mencatat titik lemah mereka, serta beberapa informasi penting lainnya. Keduanya terus memeriksa 3 arah lainnya. Mereka akan menyelidiki berbagai jenis binatang iblis, atau membunuh mereka. Mereka menemukan bahwa sisi utara dan timur lokasi perkemahan berbahaya, dan telah menetapkannya sebagai zona bahaya, yang tidak akan mereka masuki. Ini karena, selain binatang iblis peringkat 3 yang tersembunyi, bahkan ada beberapa binatang iblis peringkat 4. Ini bukanlah sesuatu yang mereka mampu atasi saat ini. Jika mereka pergi, mereka akan membuang nyawa mereka. Hari sudah menjelang malam ketika mereka selesai melakukan semua ini dan kembali ke perkemahan. Pada saat ini, suhu hutan suram menjadi semakin dingin. Kalian telah kembali, kata seorang kultivator klan Xiao yang berjaga dengan penuh semangat ketika dia melihat mereka berdua kembali dengan selamat. Api unggun dinyalakan di tengah-tengah perkemahan, dan orang-orang yang tersisa berkumpul di sana untuk menghangatkan diri. Meskipun sebagai kultivator mereka dapat menggunakan esensi mereka untuk menahan hawa dingin, penggunaan esensi mereka dalam jangka panjang akan membuat mereka merasa sangat menyesal. Xiao Chen mendengar suara pertengkaran dari samping api unggun sebelum dia berhasil mendekat. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatan langkahnya. Sepupu Xiao Chen, kamu akhirnya kembali. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Yulan bangkit dan bertanya karena khawatir. Bagaimana situasi di luar kamp? Beritahu kami tentang hal itu. Itu benar. Apakah ada banyak binatang iblis? Ada diskusi yang hidup dengan semua orang berbicara secara bersamaan. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, jangan terburu-buru. Nanti Ye Lan akan menjelaskan semuanya kepada Anda semua secara detail. Saya mendengar kalian berdebat, tentang apa tadi? Seorang kultivator perempuan berkata, mereka mengatakan bahwa setiap orang harus tinggal di gubuk kayu yang sama malam ini. Kami tidak setuju dengan hal itu. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan memahami dengan jelas kelompok mana yang dia bicarakan. Dalam uji coba ini, total ada 10 orang. Termasuk dia, ada 6 laki-laki dan 4 perempuan. Yang setuju tentu saja adalah laki-laki. Yang keberatan adalah perempuan. Xiao Yulan menjelaskan, dari 3 gubuk kayu, salah satunya adalah gudang. Dari 2 sisanya, 1 digunakan sebagai kamar tidur dan 1 lagi sebagai tempat memasak. Tuan muda kedua, seperti yang Anda lihat, hanya ada 1 gubuk kayu. Jika kita tidak tidur bersama, bagaimana kita akan tidur? Apalagi tempat tidurnya terpisah,
Apa yang perlu ditakutkan? Yang paling penting adalah kita semua murni. Seorang kultivator laki-laki tersenyum sambil berkata. Sesungguhnya kami semua sangat suci. Pikiran kelompok gadis ini terlalu kotor. Mereka pikir kita ini siapa? Umurku sudah 18 tahun, tapi aku masih perawan. Aku bahkan belum melakukan masturbasi. Benar, kalian semua perawan. Itu sebabnya ini lebih berbahaya. Anda telah mendambakannya selama bertahun-tahun. Siapa tahu kamu bisa menahan diri, kata salah satu wanita yang tak kenal takut. Xiao Chen mengenalinya, dia dipanggil Xiao Ling petik terbalik R, putri berharga dari tetua kedua. Dia adalah salah satu wanita paling cantik di klan Xiao, tapi dia biasanya sangat aneh dan menyebabkan berbagai macam masalah. Saya sudah menolaknya selama 18 tahun, berapa hari lagi? Xiao Ling petik terbalik R, kamu terlalu meremehkan kami. Anda menodai kemurnian kami. Berhenti. Xiao Chen melihat percakapan itu mulai tidak terkendali dan dengan cepat berteriak agar percakapan itu dihentikan. Berbalik menghadap Xiao Jian, dia bertanya, Xiao Jian, bagaimana menurutmu? Sejak Xiao Jian dikalahkan oleh Zhang He, dia sepertinya telah menjadi orang lain. Dia tidak terlalu menonjol seperti sebelumnya, dan sekarang sangat sedikit bicara. Melihat Xiao Chen bertanya padanya, Xiao Jian tertegun beberapa saat sebelum dia menjawab, menurutku yang terbaik adalah kita tetap bersama. Tuan muda pertama memang bijaksana, seseorang segera menindaklanjutinya. Xiao Jian tersenyum acuh tak acuh, hanya ada satu gubuk kayu yang memiliki tempat tidur dan ruang. Jika kita ingin tidur terpisah, maka kita harus membersihkan gudangnya. Jika kita melakukannya seperti itu, maka ketika kita menemukan beberapa inti iblis dan mayat binatang iblis, tidak akan ada tempat untuk menyimpannya. Kalian semua sepertinya juga telah melupakan hal terpenting. Ingatkan kita menemukan mayat dua martial grandmaster ketika kita sampai di sini. Tempat ini berbahaya, sangat berbahaya. Yang terbaik adalah kita tetap bersama untuk menjaga satu sama lain. Xiao Jian memasang ekspresi tegas saat mengatakan ini. Kata-kata Xiao Jian sepertinya sangat masuk akal, tempat ini memang aneh. Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yulan dan berkata, Sepupu Yulan, bagaimana menurutmu? Api unggun merah menyala menyinari wajah putih Xiao Yulan, membuatnya terlihat sangat Setelah Xiao Chen melihatnya, dia merasa seolah matanya akan tenggelam dan dengan cepat menenangkan diri. Merasakan tatapan Xiao Chen, Xiao Yulan tersenyum bijaksana membuatnya tampak semakin cantik. Beberapa murid klan Xiao yang melihat semuanya tercengang. Saya juga setuju dengan pandangan Xiao Jian, tapi perlu ada tirai yang memisahkan ruangan di tengah. Lagi pula, tidak nyaman bagi perempuan untuk berbagi kamar dengan laki-laki. Setelah mereka mencapai kompromi ini, Xiao Chen memanggil Yelan untuk menjelaskan situasi di sekitarnya, serta menjelaskan secara menyeluruh distribusi binatang iblis dan kelemahan mereka. Ketika Yelan selesai, Xiao Chen berkata, saya memutuskan bahwa kita akan dibagi menjadi dua kelompok besok. Satu kelompok akan menuju ke selatan dan satu kelompok akan menuju ke barat. Saya akan memimpin kelompok yang menuju ke selatan, Xiao Jian akan bertanggung jawab atas kelompok yang menuju ke barat, dan Yelan akan pergi bersama kelompok itu. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan seperti itu. Setelah berdiskusi lebih lanjut, Xiao Chen mengatur jaga malam, dan semua orang bubar. Setelah semua orang pergi, hanya Xiao Chen dan Xiao Yulan yang tersisa di dekat api unggun. Pada saat ini, hutan suram sangat dingin, dan kadang-kadang terdengar suara gemuruh aneh dari kejauhan. Setelah kerumunan berpencar, pemandangan semarak itu menghilang. Angin dingin bertiup lembut saat raungan binatang iblis yang menakutkan terdengar satu demi satu. Semua ini akan membuat orang biasa menjadi takut. Xiao Chen memandang ke langit dengan dedaunan pohon yang rimbun menutupi seluruhnya, hanya dengan melihat melalui beberapa celah kecil seseorang dapat melihat cahaya bintang redup di langit. Adegan seperti itu menyebabkan Xiao Chen mengingat kembali aktivitas perkemahan universitasnya di kehidupan masa lalunya. Tampaknya sangat mirip. Ada pemuda energi pria dan wanita. Namun, keberadaan binatang iblis tidak mungkin ada di sana, dan itu bukanlah situasi di mana nyawa mereka akan berada dalam bahaya jika mereka tidak memperhatikan situasi di mana mereka mungkin akan dimakan oleh binatang iblis. Semua orang tahu bahwa uji coba ini berbahaya. Namun, sejak zaman kuno,
Para penggarap bergegas masuk tanpa ragu-ragu untuk mengejar ujung jalan ini. Namun, apakah benar ada dewa bela diri di dunia ini? Tatapan Xiao Chen menembus malam tanpa akhir, dan dia menatap langit dengan pikiran kosong. Sepupu Xiao Chen, apa yang kamu pikirkan? Xiao Yulan bertanya dengan lembut di sampingnya. Kilatan cahaya api membuat wajah Xiao Yulan terlihat sangat Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh, semua orang rajin dan tidak pernah malas. Mengambil bagian dalam cobaan hidup dan mati ini, dan mencari jalan perang. Namun, akhir dari jalan ini, apakah menjadi dewa perang? Apakah dewa perang benar-benar ada? Xiao Yulan mendengar ini, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, memang. Semua orang tahu bahwa akhir dari ilmu bela diri adalah dewa perang. Namun, di wilayah ratusan ribu kilometer di negara Qin besar kita, dengan puluhan juta pejuang yang cakap, hanya ada 10 raja bela diri yang diketahui. Bahkan martial sage terbaru hanya ada 500 tahun yang lalu. Menurut pendapatku, selain dari 3 tanah suci ortodoks, yang memiliki peluang paling besar untuk memiliki dewa perang adalah negara Jin Agung. Setelah pernyataan sebelumnya, dia menambahkan kalimat ini. Di benua Tianwu, selain negara-negara kecil dan negeri-negeri kacau yang tak terhitung jumlahnya, negara Qin, negara Chu, negara Tang, negara Xia, dan negara Jin adalah 5 negara terkuat. Di antara mereka, negara Jin Agung memiliki vena roh terbesar di bawah langit. Faktanya, kekuatannya tidak kalah bahkan ketika 2 negara besar lainnya menggabungkan kekuatan mereka. Xiao Yulan tidak salah saat mengatakan ini, tempat itu adalah tanah yang dipenuhi energi spiritual. Mereka juga memiliki ahli terbanyak di benua Eropa. Pada saat ini, jeritan sedih dan menyedihkan terdengar dari sisi timur Kam. Suaranya sangat menyakitkan, seolah-olah ia menderita hukuman yang paling mengerikan. Xiao Chen bangkit dan menghentikan Xiao Yulan untuk bangun, jangan pergi. Saya akan melihatnya terlebih dahulu untuk melihat bahaya apa yang ada di sana. Anda segera mengirimkan sinyal yang ditinggalkan penatua pertama. Xiao Yulan sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi Xiao Chen berkata dengan ekspresi tegas, kamu tahu tentang masalah di Gunung Tujuh Tanduk. Terlepas dari bahaya atau situasinya, saya jamin tidak akan ada masalah.